Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Mustika. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 8, subtema 3 dan subtema 4. Nah, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi tentang huruf kapital. Nah, minggu lalu kemarin anak-anak sudah belajar bagaimana cara menuliskan huruf kapital dengan penggunaan kata ganti Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan masih belajar mengenai huruf kapital. Oke, kita lanjutkan ya. Huruf kapital juga dipakai pada satu huruf pertama nama orang. Nah, jadi anak-anak sudah bisa ya untuk menentukan nama orang itu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung atau dialog. Nah, misalnya Bu Guru berkata, ada titik dua, ada tanda petik dua, kemudian dilanjutkan dengan percakapannya. Rajin pangkal pandai, kemudian diberikan tanda titik di akhir kalimat. Nah, itu adalah contoh menggunakan petikan langsung. Kemudian yang ketiga, huruf pertama pada nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Nah, misalnya seperti apa? Ada Indonesia, Singapura. Nah, untuk nama negara, untuk awal kalimat Indonesia untuk huruf depannya I, dan Singapura untuk huruf depannya S menggunakan huruf kapital. Kemudian nama suku, ada contohnya suku Asmat, suku Jawa. Nah, untuk penulisannya sendiri, untuk suku menggunakan huruf kecil saja, tetapi untuk Asmat A-nya menggunakan huruf kapital, ya. Sama juga dengan suku Jawa, suku S-nya menggunakan huruf kecil, tetapi untuk kata Jawa huruf J menggunakan huruf kapital. Kemudian ada tarian, ada tari kecak, tari jaipong. Nah, itu juga sama. Untuk kecak, untuk huruf awal kata kecak, huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Sama juga dengan jaipong, J-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, ada lagi bahasa. Nah, untuk bahasa, untuk huruf B-nya menggunakan huruf kecil. Kemudian contohnya bahasa Jawa, berarti J menggunakan huruf kapital. Sama juga untuk bahasa Sunda, B-nya menggunakan huruf kecil dan S-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian ada lagi contoh huruf pertama pada nama bulan, hari, dan juga hari besar atau hari raya. Misalnya Januari, Februari, ya kan? Senin, Rabu, kemudian hari raya Nyepi dan Idul Fitri. Nah, kalian bisa perhatikan ya untuk huruf yang Ibu beri tanda tebal. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lagi huruf pertama pada nama tempat, objek wisata, kemudian nama wilayah. Nah, contohnya seperti Jakarta, Yogyakarta. Nah, itu juga untuk awal kalimat sebuah tempat itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk nama wisata, objek wisata juga sama. Contohnya Danau Toba. Nah, untuk Danau Toba juga untuk setiap awal kalimatnya atau awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian Gunung Merapi juga sama. Kemudian ada nama wilayah seperti Provinsi Riau. Nah, untuk provinsi P-nya juga menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan Riau, untuk huruf R-nya juga menggunakan kapital. Nah, selanjutnya, selain itu tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Nah, misalnya coba perhatikan. Di sini ada M. Hasan. Nah, M. Hasan ini adalah kependekan dari Muhammad Hasan. Jadi disingkat menjadi M. Hasan. Kemudian ada A. Yani. Nah, di sini kepanjangannya adalah Ahmad Yani. Ada juga W.R. Supratman. Nah, kepanjangannya apa?
Wage Rudolf Supratman. Nah, itu yang betul. Kemudian ada lagi A.T. Mahmud. Nah, kalian biasa mendengarkan ciptaan lagu dari A.T. Mahmud. Nah, itu nama dari kepanjangan A.T. Mahmud adalah Abdullah Tongtong Mahmud. Nah, caranya bagaimana untuk menggunakan tanda titiknya? Nah, tanda titiknya tadi seperti contohnya M. Hasan. Nah, jadi huruf kapital M besar, titik, kemudian Hasan, ya, hanya menggunakan huruf kapital. Nah, M itu tadi adalah singkatan dari Muhammad, sama dengan A titik Yani. Nah, A titik Yani, A-nya itu adalah singkatan dari Ahmad. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai singkatan nama orang dan juga tanda titik yang dipakai pada singkatan nama orang. Nah, akhir singkatan gelar, kemudian pangkat, jabatan, dan sapaan. Nah, contohnya seperti I.R. Soekarno dan juga D.R. Prambudi. Nah, begitu ya untuk singkatan pada nama gelar, pangkat itu juga menggunakan huruf kapital. Selain itu juga sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Nah, misalnya untuk uang ya sebanyak 2.500, di situ juga diberikan tanda titik. Kemudian ada nilai uang 500.000, itu juga jangan lupa diberikan tanda titik. Nah, seperti yang ada di samping ibu ya. Kemudian penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Misalnya yang pertama, ayah berangkat ke kantor pukul 7 WIB. WIB itu adalah waktu Indonesia Barat, jadi disingkat ya. Ayah berangkat ke kantor pukul 7 WIB. Nah, untuk waktunya, penulisan waktunya seperti contoh di samping ibu, 07.00. Yang kedua, kereta berangkat pukul 10.45 WIB. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak bisa perhatikan ya, perhatikan denah di samping ibu ini. Di sini ada gambar denah ya. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti dan juga Beni. Nah, anak-anak bisa mencermati dulu ya jalan-jalan setiap rumah yang ada di peta. Tuliskan alamat rumah Udin dan teman-temannya berdasarkan denah yang kamu amati. Nah, yang pertama, rumah Siti. Coba kalian perhatikan, rumah Siti ada di jalan mana? Ya, di Jalan A. Hakim. Nah, cara penulisannya bagaimana, Bu? Oke, untuk rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim. Nah, jangan lupa untuk awal kalimat rumah R menggunakan huruf kapital. Kemudian Siti karena nama orang jadi menggunakan huruf kapital. Sedangkan nama jalan ya, jalan J-nya harus menggunakan huruf kapital karena setelah tulisan jalan di belakangnya ada nama tempat yaitu A. Hakim. Nah, jadi untuk penulisan A. Hakim menggunakan huruf kapital. Yang kedua juga sama, rumah Udin terletak di Jalan W. John. Nah, di belakang kalimat jangan lupa diberi tanda titik ya. Yang ketiga, rumah Beni terletak di Jalan N. Nasir. Begitu ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan di awal kalimat pada petikan langsung. Nah, contohnya coba kalian perhatikan. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Nah, kata atau huruf yang benar, huruf kapital yang benar adalah seperti yang ibu contohkan yang berwarna biru. Apa setelah tanda petik harus menggunakan setelah tanda petik harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ada kata ibu. Nah, ibu karena merupakan kalimat sapaan jadi menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ayah berpesan jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, penulisan yang betul bagaimana? Nah, ada di contoh untuk warna biru ya. Jika berjalan J-nya harus menggunakan huruf kapital karena
diawali dengan tanda petik ya. Kemudian untuk kata nak juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Nah ini juga sama, untuk contoh yang nomor 1 tadi. Contohnya kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak. Nah untuk kamu, K-nya harus menggunakan huruf kapital, dan juga untuk nak, N-nya harus besar, dan kata ayah, A-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Nah, huruf kapital yang tepat bagaimana? Ayah berkata. Nah, J-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian naknya ya, N-nya juga sama menggunakan huruf kapital. Jangan lupa diberi tanda titik setelah akhir kalimat. Nah, itu tadi kalian sudah mempelajari untuk mengenai materi huruf kapital dan juga tanda titik. Jadi kalian terus berlatih di rumah ya. Terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.